La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dr. Kasan Bisri selaku pembimbing pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman peserta PPG Transformasi tahun 2025. Di kesempatan kali ini kita sudah mulai masuk pada kegiatan beberapa kegiatan yang sudah kali ini kita masuk pada kegiatan ketiga induksi. Untuk lebih jelasnya saya pasrahkan kegiatan ini langsung kepada Dr. Kasan Bisri untuk memimpin untuk memulai kembali acara kita. Dipersilakan Bapak Kasan. Oke. Terima kasih Pak Zainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melaksanakan sesi terakhir induksi UPPPG ya Bapak Ibu. Saat ini di pagi hari karena kesibukan kantor sudah mulai beraktivitas lagi ya menyesuaikan. Dan tidak terasa sebentar lagi Bapak Ibu sudah akan menghadapi ujian pengetahuan. Saya pantau di grup ini ramai tentang kegagalan dan kesuksesan instalasi ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian sudah ada informasi tentang tryout ya. Jadwal juga sudah keluar. Nah, tinggal kita nanti bisa mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi melaksanakan UP pada hari Sabtu yang mendapatkan jadwal Sabtu atau pada hari Minggu yang ujian pada hari Minggu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, saya akan melanjutkan lagi materi kisi-kisi ya. Masih ada 3 poin utama kisi-kisi yang akan kita bahas hari ini, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah pada tahap pelaksanaan pembelajaran ya untuk kompetensi guru. Nah, di kisi-kisi nanti ada item tentang kompetensi lulusan PPG yang paling kiri. Kita sudah membahas tentang melaksanakan pembelajaran. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu guru nanti diminta mendesain pelaksanaan pembelajaran yang inilah ya, dengan lingkungan yang aman, nyaman, membahagiakan, akomodatif, adaptif, progresif. Nah, pokoknya ada tif-tifnya semua itu. Dan itu nanti diukur melalui beberapa butir pertanyaan. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini kemudian ke baik. Yang poin ketiga dua ini masih tentang ya, 32 ini masih tentang pelaksanaan pembelajaran ya. Saya tampilkan kisi-kisinya, indikator soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Diberikan kasus penyajian materi pendekatan semantik dalam kajian Al-Qur'an yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran
berbasis pelayanan ABK. ABK ini apa Bapak Ibu? Anak berkebutuhan khusus, Pak. Ya, betul ya. Jadi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus atau memiliki disabilitas. Pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK guna menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing. Pertanyaannya adalah seorang guru menyampaikan materi pendekatan semantik dalam kajian Al-Quran dengan pendekatan tekstual yang seragam, tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menyebabkan sebagian siswa kesulitan memahami makna-makna lafal Al-Quran yang memiliki makna ganda atau kontekstual. Sebagai calon guru profesional, langkah strategis yang paling tepat untuk memperbaiki situasi tersebut adalah A. Mengulang penjelasan materi dengan gaya bahasa yang lebih sederhana agar semua siswa bisa mengikuti dengan mudah, termasuk siswa ABK. B. Memberikan tugas hafalan kosakata semantik kepada siswa ABK agar setara dengan peserta didik lainnya. C. Mengadaptasi materi dan media pembelajaran secara multisensori, menyusun modul aksesibel, serta membangun interaksi belajar yang inklusif. D. Menugaskan siswa ABK untuk mendengarkan rekaman ceramah guru sebagai bentuk akomodasi pembelajaran yang ramah difabel. E. Memisahkan siswa ABK dari kelas utama agar tidak mengalami tekanan akademik dan membebani teman-temannya. Ini gampang sekali nih ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ini apa jawabannya ini? Jawabannya C, Pak. C, Pak. C kayaknya, C, Pak. Pak. C. Ya, C nih. Mengadaptasi materi dan media pembelajaran secara multisensori. Oke, baik ya. Ini pembelajaran Al-Quran semantik itu berarti memahami kata-kata dalam Al-Quran. Nah, cuma gurunya itu menyampaikan tanpa memperhatikan keragaman siswa dalam kelas gitu ya. Ternyata ada siswa yang berkebutuhan khusus sehingga mengalami kesulitan. Berarti jawabannya adalah C ya. Kenapa C ini kira-kira? Mengadaptasi ini, Pak. Karena ada siswa yang Multisensori, Pak. itu ABK. Oh gitu mengadaptasi. Oke. Ada yang lain alasannya nih? Itu ada multisensori gitu, jadi menyesuaikan dengan siswa ABK, Pak. Multisensori. Baik. Bagaimana dengan jawaban yang D ini Bapak-bapak, Bapak Ibu? Guru memberikan rekaman ceramahnya Pak atau penjelasannya kepada siswa difabel. Kira-kira ini sesuai tidak ini? Kurang sesuai. Kenapa kurang sesuai? Itu hanya untuk ABK yang tunanetra doang mungkin, Pak. ABK yang lain, ABK yang lain tidak Ya, betul. Terakomodir. akomodir. Betul, betul ya. Jadi benar ya jawabannya adalah yang tepat ini. Yang tepat adalah C karena anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu harus pembelajarannya multisensori ya. Agar tidak single sensori tetapi memanfaatkan berbagai sensor fisiknya yang ada di tubuh. Nah, dan juga ini modulnya juga accessible, bisa diterima, bisa dibaca, bisa digunakan, dimanfaatkan oleh ABK. ABK, apapun bentuk difabelnya. Kalau tunanetra berarti nanti modulnya ya menggunakan apa ini berarti Bapak Ibu? Huruf
Braille. Braille gitu ya. Kemudian, nah ini ya, membangun pembelajaran yang inklusif. Yang inklusif itu apa maksudnya Bapak Ibu? Terbuka, Pak, mungkin. Ya, terbuka secara bahasa artinya terbuka. Maksudnya apa ini terbuka ini? Meliputi pembelajaran semua siswa. Melibatkan semua siswa, Pak. Melibatkan semua siswa atau juga bisa diartikan ramah bagi semua siswa dengan keragaman apa ini? Seragam Background, kebutuhan. latar belakang, keragaman apa ini? Kemampuan berpikir, keragaman kemampuan atau gaya belajar, termasuk juga difabel. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau kasus-kasus yang Bapak Ibu alami, ada yang punya nggak siswa-siswa yang ABK itu di kelasnya? Bapak Ibu ada yang punya siswa ABK di kelasnya? Tidak ada. Izin Pak, Tidak ada. kalau Tidak misalkan ada, yang Kalau saya hiperaktif tidak itu ada. termasuk ABK nggak Pak? Nggak ada, Pak. Tidak ada siswa saya BK, Pak. Yang apa Pak? Yang terakhir? Yang hiperaktif Pak, termasuk anak berkebutuhan khusus Oh, nggak Pak? yang hiperaktif. Tidak ada Pak. Di sini mah ada khusus yang jenjang-jenjang ya Pak. Ada apa? SKH gitu. Ya. Jadi Yang hiperaktif nggak campur. masuk ABK, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini, ya. Yang hiperaktif. Kalau yang hiperaktif Pak tidak termasuk ke khusus Pak. Kalau keterlambatan dalam itu, Pak, membaca dari yang Ya, lain kan, ya. itu Jadi kalau biasanya terjadi di MI, kelas MI. baik ya, untuk hiperaktif memang ada yang menganggapnya tidak sebagai apa tadi anak berkebutuhan khusus. Punya Ya. kekhususan, dia tidak. Tetapi tadi yang memiliki apa ini pemahaman yang lambat atau pola berpikir, pola sensoriknya, sensor motoriknya itu mengalami hambatan terlambat gitu ya, atau lambat itu dianggap memiliki kebutuhan khusus. Seperti Nah, disleksia mungkin Pak ya? disleksia itu yang membaca loncat-loncat itu ya. Betul, yang kebalik-kebalik kadang-kadang Pak. Ya. Makanya saya Kebalik. tanya, Bapak Ibu ini Hiper kan itu Pak. Apa yang kebalik otaknya? Disleksia Bu, masa Ibu nggak tahu disleksia? ya betul ya. Ya, Ini ada. sharing Bapak Ibu, kalau ada yang punya siswa difabel di kelas, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kalau di Biasanya itu sih Pak, mungkin untuk tingkat perhatian mungkin lebih agak banyak tertuju ke anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kan memang di segi pembelajaran, kalau misalnya kawannya satu atau dua kali itu sudah mampu merekam apa yang kita sampaikan, sementara Ya, anak ini kadang-kadang sudah butuh berkali-kali sekali. belum. Berarti kan kesabaran kita kan dituntut, Pak. Karena memang kita sebagai seorang guru harus tahu bahwa anak ini punya kekurangan dibandingkan kawan-kawannya. Terkadang kita nih sebagai guru ada juga yang kadang ego, sudah tahu anaknya memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan kawannya, sementara kita memaksakan untuk bagaimana sama dengan kawannya gitu. Ya, betul. Sementara strategi mengajarnya kan berbeda gitu kan. Baik, betul. Nah, makanya saya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan Bu Yusni tadi betul memang ya. Nah, maka secara regulasi sebenarnya itu kan ada guru pendamping ABK. Nah, di tempat Bapak Ibu apakah sudah ada seperti itu atau belum? Belum, Pak. ada, Pak, Contohnya saja di sekolah kami. Sekolah kami dikelaskan ini kan secara 3 khusus. jenjang, Pak. Ada tingkat MI, sanawiyah, dan aliyahnya gitu kan. Sementara di sini nih ada juga kayak SLB gitu, Pak. Sementara Oh, orang tuanya itu tidak mau memasukkan anaknya ke sana. Karena orang tua itu menganggap anaknya tidak memiliki kekurangan iya, lah.
cuman Oke. mungkin daya tangkapnya lambat gitu. Sementara dimasukkan ke sekolah yang rata-rata Ya, 90% anaknya itu normal gitu. Jadi kadang-kadang karena memang sekolah tidak punya guru pendamping khusus anak seperti itu, akhirnya di dalam mengajar itu waktu guru ini agak sedikit tersita dengan adanya anak khusus. Itu aja sih, Pak. oke. Kadang-kadang memang pemahaman guru pun kadang-kadang masih kurang dengan anak-anak yang itu. Baik, Pak. terima kasih Bu Yusni. Ya memang menyisakan beberapa masalah ya kalau ingin membuat sekolah atau madrasah ramah difabel. Nah, Mm-mm. itu juga infrastrukturnya harus dipersiapkan, SDM-nya utamanya gurunya itu juga Iya. harus dipersiapkan. Kami di Semarang juga sekolah-sekolah negeri yang sudah ramah difabel juga mengalami hal-hal yang sama. Meskipun sudah ada guru pendamping ya, tapi keterbatasan jumlah, kemudian tadi guru yang reguler disuruh memerhatikan yang difabel tentu waktunya akan terkuras. Iya. Energinya juga terkuras nanti sehingga mengorbankan siswa yang lain. Maka Iya, tadi ada betul. pilihan Pak Dede, memisah kalau kita ingin lihat partisipan yang dengan lain, solusi ya yang sana baik. ya partisipan kan? Tentu nanti ada Dengarkan Pak Ini mah dosen akun dulu. ini doang yang ini Oke, baik kita partisipan. kembali ke soal ya, kembali ke kisi-kisi dan pertanyaan. Jadi tadi jawabannya Bapak Ibu sudah tepat ya. Ini mah akun doang Mengadaptasi sama materi dan media pembelajaran yang multisensori. tinggi kayak gitu. Siswa yang bisa dilanjutkan ini Bapak Ibu ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut Pak. Yang kedua, ya ini langsung ke 34. 34 di sini Quran hadis. Diberikan materi pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ada jenis memang beberapa jenis pertanyaan. Di antaranya Bapak Ibu akan disuguhkan kasus pembelajaran yang tidak sesuai atau tidak ideal. Kemudian mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran yang relevan untuk menggunakan metode belajar yang progresif untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Pertanyaannya adalah seorang guru menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis yang hanya melalui ceramah satu arah dan penugasan hafalan teks. Siswa kurang tertarik dan tidak menunjukkan perubahan sikap dalam keseharian. Jika Anda calon guru profesional, pendekatan pembelajaran apa yang paling tepat untuk mengatasi kasus tersebut agar tercipta lingkungan belajar yang progresif dan berdampak karakter adalah silakan dicermati. D. Pendekatan kontekstual. D. Pendekatan kontekstual. D. Mengaitkan nilai-nilai Iya, D, Pak. Kontekstual dan mengaitkan dengan realitas kehidupannya. Yang D, Pak. Kontekstual. Oke, jawabannya D. next. D. D, Pak. D. D ya. Apa D itu Iya, durian Pak. gitu ya. Baik. Jawabannya yang tepat kontekstual menurut Bapak Ibu. Kenapa tidak pendekatan deduktif kira-kira? Pendekatan deduktif itu versi Pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk mengatasi kasus kurang interaktif. Belajar yang progresif. Kalau belajar yang progresif dan berdampak karakter.
Lingkungan belajar yang progresif itu yang gimana? Kontekstual agar siswa dapat mengerti nilai karakter Islami dengan Nah, ya. Lingkungan belajar progresif itu yang bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini harus tahu nanti ya. Ciri-ciri lingkungan belajar yang progresif itu satu, siswanya pasti aktif. Berarti menggunakan student center learning, ya kan? Terus dan ada gagasan mengaitkan dengan siswa kurang tertarik dan tidak menunjukkan pengalaman langsung. dalam keseharian. Jika Anda Kalau sebagai itu mengaitkan dengan pengalaman langsung dari sekian pilihan yang kira-kira berarti kasus tersebut agar tercipta lingkungan belajar yang progresif dan tanpa karakter. yang paling tepat untuk progresif mengaitkan dengan lingkungan langsung adalah kontekstual. Jadi memang Istilah-istilah pendekatan juga belum paham bagaimana mau jawab. Jadi memang banyak istilah pendekatan, ada pendekatan pembelajaran, ada model. Iya, harus paham dulu. Pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Pendekatan itu lebih umum, Bu. Jadi kalau pendekatan itu lebih umum dari strategi, dari teknik. Ya. Pendekatan itu kan paradigma melihat masalah atau melihat fenomena. Nah, berarti kalau pendekatan kontekstual dalam pembelajaran itu bisa menggunakan apa ini? Seperti kemarin saya sampaikan, inquiry, discovery, ya. Kemudian berbasis masalah, berbasis project, ya, gitu. Itu berarti tentang kontekstual. Jenisnya jenis pendekatan kontekstual. Kalau behavioristik berarti menekankan pada perubahan perilaku. Nah, jadi ada stimulus, ada respon, ada stimulus gitu. Dikasih rangsangan, kemudian siswa baru melakukan sesuatu. Baik, ini pendekatannya kontekstual ya, tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada soal-soal di mana Bapak Ibu diminta menganalisis pembelajaran yang kurang tepat. Nanti apakah pendekatannya atau metode atau model pembelajarannya. Baik, dikaitkan dengan lingkungan yang progresif untuk soal ini. Selanjutnya, terus ini yang tepat jawabannya apa, Pak? Jawabannya yang tepat adalah apa Bapak Ibu? D ya. D. Wow. Jawabannya D. D ya, betul Bu, D. Kontekstual. Oke, selanjutnya kisi-kisi, ini saya sampaikan kisi-kisinya dulu. Nah, setelah kemampuan melaksanakan pembelajaran, ya ini ya, yang nomor 5.5 ini, Bapak Ibu nanti akan juga disuguhkan pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan Bapak Ibu mendesain, membuat, menyusun, gitu ya, evaluasi pembelajaran. Nah, kalau tadi kan sudah pembelajarannya dilaksanakan, nah sekarang tahapan evaluasinya. Dan disampaikan beberapa pertanyaan juga tentang mengevaluasi pembelajaran ini ya. Jadi mampu mengevaluasi pembelajaran secara terpadu, berkelanjutan, dengan instrumen dan teknik yang tepat, sesuai karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
Kita ke bentuk soalnya. Dan deskripsi. Disajikan deskripsi pembelajaran materi pemahaman tentang struktur hadis dengan pendekatan PJBL. Mahasiswa dapat menentukan instrumen asesmen yang tepat sesuai karakter peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, atau penampilan. Ya. Dalam sebuah pembelajaran Al-Quran hadis, guru menerapkan pendekatan PJBL untuk struktur hadis, materi struktur hadis. Peserta didik diminta membuat video edukatif tentang perbedaan sanad dan matan dalam hadis yang diunggah ke platform kelas digital. Sebagian siswa cenderung aktif dalam diskusi kelompok dan presentasi, sementara sebagian lainnya unggul dalam menelusuri referensi dan menyusun narasi. Ya. Sebagian siswa cenderung aktif dalam diskusi kelompok dan presentasi, sementara sebagian lainnya unggul dalam menelusuri referensi dan menyusun narasi. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan guru untuk menilai secara adil dan menyeluruh karakter peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan pendekatan PJBL adalah D. Rubrik penilaian proyek, kemudian ada sikap, jurnal refleksi individu, dan penilaian teman sejawat. PJBL. Rubrik penilaian. Oke, baik. Yang pertama, yang A, tes pilihan ganda ini biasanya untuk mengukur C. Rubrik penilaian proyek. Observasi sikap dan Rubrik jurnal. penilaian proyek, observasi sikap, jurnal, refleksi individu, dan penilaian teman sejawat. D. atau E. D, Pak. D. Rubrik penilaian. Oke, baik. Kita bahas ya yang A dulu. Untuk tes pilihan ganda umumnya digunakan untuk mengukur aspek apa? Pengetahuan, kognitif. Ya, pengetahuan. Yang B ada angket sikap. Ini biasa untuk mengukur Afektif. ya. Yang isai tertulis biasanya bisa digunakan untuk mengukur apa saja? Bisa tertulis, bisa pengetahuan, ya, pemahaman siswa tentang materi, juga bisa mengukur tentang sikap jika isi tertulisnya berupa Oke, yang C, rubrik penilaian proyek. Nah, rubrik penilaian proyek ini biasanya mengukur apa, Bapak Ibu? Aspek apa saja yang diukur? Psikomotorik. Psikomotor. Ya. Apalagi pemahaman termasuk enggak di rubrik penilaian proyek itu? Ya, masuk. Masuk juga. Ya, bisa masuk juga, ya kan? Baik. Observasi sikap. Masuk. Masuk ya. Nah, misalkan rubrik observasi yang digunakan guru menilai sikap para peserta didik saat PJBL ya, pelaksanaan PJBL. Jurnal refleksi individu digunakan untuk apa ini? Penilaian individu. Nah, yaitu digunakan bisa mengukur apa? Aspek apa? Sikap atau keterampilan.
Kak, generasi Apa? instrumen asesmen yang paling tepat akan Bapak Ibu pernah bikin menilai secara adil penilaian dan diri. menyeluruh karakter. Bapak Ibu guru pernah nggak membuat tulisan tentang penilaian diri sendiri? Belum Pernah, pernah ya? Pak. Kalau Tugas seperti yang misalkan tulisan refleksi itu biasa digunakan untuk mengetahui sifat dan karakter sebenarnya. Karakter siswa dan sikap siswa. Oke. Yang penilaian teman sejawat digunakan untuk biasanya Ujian baca. Yang sejawat umumnya digunakan untuk juga membantu guru dalam nilai sikap apa ini mendidik. Mungkin selama observasi di kelas, ya kan, nanti gurunya tidak bisa Ini jawabannya melihat semua siswa, berarti Pak Dada sudah semua siswa Nanti bahasanya dulu. dengan instrumen Ini ya jawabannya. Boleh di sini. dan teman juga. Kira-kira teman yang aktif, yang Tulis saja di sini. Nggak apa-apa di bawahnya yang ada. Nah, sekarang ada tes lisan klasik yang itu ada instrumental tes lisan. Ini biasa mengukur apa ini tes Temannya lisan? boleh di sini. Nanti kapan, Pak? boleh di sini. Apa? Boleh di sini ya. Pengetahuan ya. Ya. Pengetahuan. Baik. Nah, dari ABCD ini kira-kira yang pas yang mana ini? D. C. Rubrik penilaian Pak. Saya adalah yang D ya. D Bapak Ibu ini. Rubrik penilaian proyeknya ada, mengetahui pengetahuan, keterampilan juga ya. Untuk aspek sikap, wah ini ditunjang ada instrumen observasi, jurnal refleksi dan penilaian teman sejawat. Ya, tes lisan tidak Jawaban yang tepat D, Sudah. Pak ya. D, ya betul. Di bagian D. D ya. Ini tujuannya apa tadi kan ini? Agar instrumen itu bisa menilai secara Adil dan adil. Nah, secara adil. Nanti kalau tes lesan ada yang pintar ngomong, ada yang nggak suka ngomong. Dikit, ada yang jawabnya banyak gitu ya. Ada memang karakter orangnya tadi. Baik, ini evaluasi. Ada tulung deh. Selanjutnya ini masih juga tentang evaluasi Bapak Ibu. Disajikan deskripsi pembelajaran materi konsep tawasud dalam Al-Quran dan hadis. Mahasiswa dapat menentukan teknik asesmen yang tepat sesuai tujuan pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Baik. Bapak Ibu ya, nanti berarti jenis-jenis evaluasi pembelajaran harus dikuasai. Instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengukur aspek sikap. Instrumen evaluasi apa saja, teknik asesmen apa saja yang dibutuhkan mengukur aspek pengetahuan dan juga untuk mengukur aspek keterampilan. Baik ya, itu sekarang kita ke soal. Seorang guru mengajarkan materi konsep tawasud dalam Al-Quran dan hadis kepada peserta didik dengan tujuan agar siswa mampu memahami nilai keseimbangan dalam ajaran Islam, menampilkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial, dan mampu menjelaskan konsep moderasi beragama secara lisan maupun tulisan. Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai secara optimal, teknik asesmen yang paling tepat digunakan adalah
B, Pak. B. Lisan dan tulisan. Ya, Berarti lisan Kasih tulisan. sikap. Tadi dalam berdiskusi tentang penerapan nilai modernisasi yang B. 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 Observasi sikap. Besar tadi dia. Oke, jawabannya apa ini Bapak Ibu kira-kira ini? Yang D. D. kalau mau lisan ada diskusi yang B, Pak. B. B. baik ya. Sementara ini jawaban yang mendekati adalah B. Observasi, kemudian ada diskusi. Observasi. Yang mau diukur apa ini? Semuanya ternyata. Nah, nanti mungkin ada soal pertanyaan yang khusus pada aspek tertentu. Misalkan mengukur aspek pengetahuan saja. Cuma kalau di soal ini tiga-tiganya mau diukur. Kalau tiga-tiganya diukur berarti observasi itu bisa mewakili atau belum, Bapak Ibu? Sudah bisa mewakili? Ya, Atau belum? mewakili sikap moderasinya. Nah, sikapnya saja. Mewakili pengetahuan nggak ini kira-kira ini? Bisa, Pak. Mewakili Pak karena diskusinya harus besar-besar. Berarti apa ini instrumen observasinya harus komplit ya. Ya. Harus lengkap ini. Baik. Kemudian tadi ada mampu menjelaskan konsep moderasi beragama secara lisan dan tulisan. Ini berarti apa yang diukur? Ya, berdiskusi. Ya, maksudnya yang diukur itu pengetahuan atau keterampilan. Mampu menjelaskan konsep moderasi beragama secara lisan maupun tulisan. Menurut Bapak Ibu, itu yang diukur itu keterampilan atau keterampilan. Keterampilan. Bisa dua-duanya, ya kan? Juga bisa. Tapi cenderung kepada Keterampilan. Sampaikan ke Lagi belajar. baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu diwakili dalam apa? Dalam proses diskusi. Dengan diskusi kan observasinya juga harus benar tentang keterampilan tadi. Tetapi umumnya kalau keterampilan itu diukur melalui asesmen apa saja, Bapak Ibu? Yang ditanyakan di sini kan teknik asesmen yang paling tepat. Asesmen itu kan pertanyaan ya, jadi sebatas tes gitu. Jawabannya berarti apa, Bu? Berarti itu D, berarti itu tes esai dengan fokus pada pengertian sejarah lahirnya konsep moderasi dalam Islam. Baik, assessment itu adalah penilaian, maksudnya penilaian. Ukur ya, Bapak Ibu guru ingin mengukur kemampuan siswa. Nah, itu disebut dengan assessment. Siswa. Ya, Bapak Ibu kan biasanya menilai siswa. Bahasa kerennya ya assessment. Tapi mengukur itu, menilai itu ada aspek-aspek atau ranah-ranah yang dinilai. Kalau yang aspek pengetahuannya, kognitifnya, itu nanti tekniknya pakai apa? Nah, itu berbeda ya. Kalau yang diukur itu pengen aspek afektifnya, sikapnya, berarti nanti menggunakan teknik asesmen apa atau instrumen apa. Kalau yang diukur adalah keterampilan juga, tekniknya berbeda. Kan gitu. Jadi tes itu hanya salah satu bentuk instrumen atau teknik nilai. Ada teknik-teknik yang lain. Bapak Ibu saya mau
kalau Bapak Ibu ingin menilai anak ini pintar sholat, nah, cara mentesnya gimana? Observasi ya. Coba. Berarti observasi B. peserta didik. Kalau Bapak Ibu ingin tahu ini anak didik saya, siswa saya ini sholatnya sudah benar atau belum, nah, gimana cara mengetahuinya, menilainya? Observasi. Nah, observasi. Iya. Sholatnya sudah benar atau belum itu pengetahuan, keterampilan atau sikap. Kan penelitian berarti kan? Ya, keterampilan, ya kan? Sholat dia sudah terampil dalam sholat. Nah, terampil. Gimana cara mengukur aspek keterampilan biasanya Bapak Ibu? Dari bacaan kan Pak, dia hafal atau tidak bacaan sholat, gerakannya sudah betul atau belum. Karena kan dari observasi itu bisa kelihatan semua Pak. Dari Jadi waktu pengetahuannya, sholat, dari keterampilannya. ketika sholat diobservasi guru gitu. Ini siswanya sholat zuhur, ditonton gurunya. Praktek langsung. Iya, berarti gitu melalui apa? Unjuk kerja. Atau praktek langsung. Nah, gitu. Praktek langsung. Oh, biasanya ini digunakan untuk baca tulis Al-Quran Bapak Ibu kan ya. Oh, ini siswa saya sudah bisa baca Quran atau belum? Cara ujinya gimana? Ya suruh membaca. Nah, itu namanya unjuk kerja atau praktek langsung. Bisa juga menggunakan portofolio untuk menilai keterampilan. Itu juga bisa menggunakan portofolio. Misalkan ini Bapak Ibu seorang guru, Bapak Ibu seorang guru kemudian mendaftar sebagai pengawas sekolah. Itu kemudian seorang penguji, seorang penilai tidak harus melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu mengumpulkan CV, biodata, latar belakang, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, prestasi, ya itu semuanya dikumpulkan, dikirimkan ke panitia seleksi. Itu namanya portofolio. Sehingga dengan melihat apa ini data dari Bapak, oh si penilai sudah tahu orang ini terampil, oh ini enggak terampil. Itu juga bisa menggunakan portofolio. Ya, untuk mengukur aspek keterampilan. Itu ya berarti dimatangkan lagi, diingat-ingat lagi teknik-teknik asesmen ya digunakan untuk mengukur yang termasuk keterampilan tadi. Yang berikutnya ya aja lah ya, nomor 45. 43. Disajikan deskripsi pembelajaran materi nilai-nilai moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis. Mahasiswa dapat menentukan instrumen assessment yang tepat dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal pada aspek sikap, pengetahuan atau keterampilan. Pertanyaannya, seorang guru melaksanakan asesmen awal terhadap materi moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran dan hadis, dan menemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman kognitif yang baik, namun kurang menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam diskusi kelas. Lanjutan yang sesuai untuk memperkuat aspek sikap, instrumen manakah yang paling tepat dengan guru? Jawabannya D. Lembar observasi yang digunakan lembar observasi yang digunakan guru untuk memantau interaksi siswa selama kerja kelompok. Apa? ya. B. Jawabannya B. ya. Kenapa B? Lembar pakai lembar Ya, observasi. Lembar observasi yang digunakan guru. Fungsi observasi itu interaksi siswa selama kerja kelompok.
Saya mau tanya Bapak Ibu ini. Bapak Ibu, kalau ada diskusi siswa di kelas, Bapak Ibu itu bisa mengamati semua siswa enggak kira-kira? Harusnya semua, Pak. Iya. Harusnya semua, ya idealnya semua kan gitu ya. Tapi kenyataannya gimana ini? Biasanya yang aktif, Pak. Paling Iya, yang, biasanya menonjol yang aktif, yang pendiam, gitu, Pak. Iya, betul, diamati ya. Selalu menonjol itu bisa dilihat, bisa diamati langsung. Tapi yang diem, yang kurang aktif, biasanya jarang terdeteksi. Nah, jadi memang observasi itu idealnya bisa mengukur tadi. Tapi selain observasi, apa Bapak Ibu untuk mengukur sikap? Selain sikap, ayo apalagi instrumen yang digunakan untuk melakukan assessment? Assessment itu. Tadi sudah ada di depan loh. Tadi unjuk kerja lagi, Pak. Ya, unjuk kerja kan keterampilan. Bisa menggunakan ini angket sikap. Pada pengetahuan dan keterampilan, Pak. Iya, angket sikap ya. Ya, bisa menggunakan angket sikap. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan angket untuk mengukur sikap siswa. Itu juga bisa. Bisa juga menggunakan tadi peer apa tadi? Penilaian teman sejawat. Nah, Bapak Ibu pernah nggak teman gurunya? Pernah. Iya kan, pernah kan? Misalkan dalam ini kinerja. Misalkan Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi, ya, gitu. Kemudian Bapak Supervisi atau pengawas sekolah meminta penilaian dari teman sejawat, berarti Bapak menilai temannya. Itu PKJ. Sikap dan karakter guru. Bukan pengetahuannya, bukan. Tapi yang ingin diketahui adalah sikap guru tersebut terhadap temannya, sehingga bisa diketahui dari penilaian teman sejawat. Juga bisa melalui tadi penilaian diri atau isai refleksi diri. Nah, hanya saja di pilihan ini yang muncul hanyalah lembar observasi. Kalau pengen lengkap lagi, ya berarti ada lembar observasi dan penilaian teman sejawat, itu bisa. Atau dikombinasikan dengan apa tadi? Angket sikap. Angket sikap. Angket sikap, lembar observasi dan penilaian teman sejawat. Biasanya Bapak Ibu guru kalau bikin modul atau RPP di bagian asesmennya observasi gitu kan ya. Dan mengukurnya adalah observasi. Tapi bisa menggunakan teknik yang lain. Sekali-kali boleh dicoba menggunakan angket. Angketnya pakai Google Form bisa. Baik, yang berikutnya, nah beralih ke kemampuan yang terakhir, fase yang terakhir. Kemampuan 7 dan 8. Bapak Ibu, ini yang bagian terakhir dari kompetensi lulusan PPG. Yang ketujuh adalah Bapak Ibu mampu melaksanakan refleksi pembelajaran secara komprehensif. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Melaksanakan refleksi pembelajaran baik secara konten, pedagogi maupun teknologi. Yang kedelapan, mampu menunjukkan jati diri profil guru profesional. Melalui apa? Pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan pembuatan karya inovatif berkelanjutan.
Dua item ini kan pengen diukur nih oleh apa ini Kementerian Agama. Enggak ini Bapak Ibu itu mampu melaksanakan refleksi, mampu nggak menunjukkan jati diri guru profesional. Itu diukur melalui tes ini ya. Ini soalnya berarti diantaranya. Ini nanti kisi-kisinya indikatornya sama Bapak Ibu ya. Yang saya cetak merah, indikator ini itu pasti sama dengan indikator soal UP. Jadi nanti soalnya yang paling seputar ini, yang merah itu. Untuk narasinya, bentuk soalnya bisa berubah. Tapi yang merah ini pasti aja. Untuk UP tahun ini ya. Kalau tahun depan saya kurang tahu nanti bisa berubah. Ya, ini disajikan narasi contoh praktek pembelajaran seorang guru dengan materi hermeneutik dalam kajian Al-Quran dengan menekankan pada aspek konten, pedagogi, dan teknologi. Berarti ini apa ini, Bapak Ibu tahu ya, konten, pedagogi, teknologi kemarin apa? TPACK, Pak. Ya, betul, TPACK atau TPAC ya. Tetapi ya ini menekankan pada aspek TPACK yang berpotensi menimbulkan masalah pembelajaran. Kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi praktek baik atau best practice dalam evaluasi pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan. Pertanyaannya, dalam pembelajaran materi hermeneutik dalam kajian Al-Quran, seorang guru menggunakan presentasi PowerPoint dan memberikan soal pilihan ganda standar ya biasa ya pada akhir pertemuan. Ia tidak melakukan penilaian proses atau refleksi terhadap pemahaman peserta didik. Sebagian siswa terlihat bingung karena pendekatan filsafat dan konteks historis yang belum dijelaskan secara mendalam. Guru juga tidak memanfaatkan platform digital atau umpan balik dari siswa untuk perbaikan pembelajaran. Berdasarkan kasus tersebut, tindakan berikut yang mencerminkan best practice dalam evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan adalah silakan Bapak Ibu memilih. C jawabannya. Menggunakan rubrik penilaian dan lembar refleksi siswa untuk mengevaluasi pemahaman proses berpikir. Saya D, Pak, mengganti materi Terhadap hermeneutik. topik. Masih hana rencana ketiga roh. Menurut ayah depu kan kan memang kadang kita yang ada bilang kadang ayah menyadar. Ini yang ditanyakan adalah tentang Bapak diminta atau Ibu diminta ngapain ini di soal ini? Guru juga tidak mencari praktik yang baik, best practice. Tentang apa? Praktik baik. Sikap. Implementasi praktek Baik berarti tindakan, Pak. evaluasi pembelajaran. Kasih karbon nggak? Tentang apa best practice dalam melakukan hasil akhir saja bukan. Nah, ini. Berarti Bapak Ibu diminta kira-kira evaluasi pembelajaran yang
Evaluasi pembelajaran. Hebat, Cek. Tadi kan gurunya yang menggunakan teknik evaluasi pilihan ganda. Nah, itu ya. Soal pilihan ganda. Dia tidak bisa mengukur kemampuan kritis dan sikap terhadap topik. maka ada menghindari bukan menyelesaikan masalah. Bisa di-mute dulu nih. Ibu-ibu, suaranya. Kenapa ribut sekali nih Pak? Iya ribut. Dengar suaranya terlalu ribut kayak anak-anak di sekolah nih. Ini lagi belajar. Ini masih tanggal merah Bu, masih tanggal merah ini. Jadi lagi belajar. Udah aman nih. Baik ya. Gini. Saya tampilkan lagi. Ini harus ada security-nya ya, yang mengamankan. Ibu-ibunya. Berarti kira-kira evaluasi pembelajaran yang tepat, baik evaluasi pembelajaran dalam konteks soal di atas, ini adalah yang mana ini Bapak Ibu? C Pak, yang C. Yang C Pak. Yang C C, Pak. ya. Menggunakan C. rubrik penilaian. Kalau D itu Yang C Pak. menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah Pak, yang D. Iya, kalau itu menjadi masalah ya. Jadi temanya tentang hermeneutik. Nah, satu kuatnya. Hermeneutik itu apa hermeneutik itu? Hermeneutik itu salah satu metode ya. Pendekatan sosiokultural, Pak. Yang penuh. Dalam Sepuasnya, Pak. Oke, telepon. Jadi yang dapat Ilmu pemahaman dan interpretasi, khususnya interpretasi teks. Oke, menggunakan rubrik penilaian, lembar refleksi siswa Untuk mengevaluasi pemahaman berpikir kritis dan sikap terhadap topik. Ya. Karena di sini kan hanya temanya hermeneutik dan Al-Quran. Jadi ya seperti metode penafsiran atau interpretasi Al-Quran. Sehingga yang diukur paling hanya pemahaman dan sikap. Untuk keterampilan, ini nanti level berikutnya. Keterampilan berarti adalah terampil, misalkan terampil membaca kitab tafsir, terampil melakukan penafsiran. Nah itu berarti nanti levelnya lebih tinggi lagi. Baik, ya jawabannya adalah C. Ini C. Materinya jangan dirubah. Yang dirubah adalah strategi pembelajarannya, kemudian teknik akses. Lepasan. Oke, baik. Yang terakhir, ini bentuk soal yang terakhir untuk mengukur apa tadi profil guru profesional. Disajikan narasi kemampuan guru dalam menggunakan AI atau artificial intelligence untuk pembelajaran Quran yang bermakna Ya, ini yang saya dapat mengidentifikasi masalah dan solusinya Tapi Sofian di Mangawan nanti tadi dia jati diri sebagai guru profesional. Dia ya dua namut Karakteristik. Nggak jelas suaranya Pak. Bagaimana? Nggak jelas Pak, ribut. Oh, suaranya nggak jelas. Ya. Sudah jelas belum? Sudah Pak, sekarang sudah. Oh, ya. Siap. Aman.
Ini nanti indikatornya bisa dilihat di filenya Bapak Ibu ya. Jadi profesional sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik generasi Z dan Alpha. Berarti siswa-siswa Bapak Ibu sekarang. Gitu. Dalam pembelajaran Quran hadis, seorang guru menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat kuis interaktif, memberikan umpan balik otomatis, dan menampilkan video tafsir tematik. Namun siswa generasi Z dan Alpha tadi terlihat kurang terlibat aktif dalam diskusi. Dia merasa pembelajarannya terlalu satu arah, meskipun sudah menggunakan perangkat digital. Guru belum menggunakan fitur AI personalisasi materi sesuai minat atau kecepatan belajar. Masalah utama dalam praktek adalah apa dan solusi ilmiah yang paling tepat untuk menunjukkan jati diri guru profesional adalah titik. C, Pak, C. Yang C, Pak. C, Pak. D. C, pembelajaran belum mempertimbangkan diferensi gaya belajar. Guru terlalu fleksibel. Untuk personalisasi menjadi sesuai minat atau kita belajar siswa. Masalah utama dalam praktik guru di atas adalah Kalau D ada kalimat di dalam menjadi diri sebagai Cara ketat. C, Pak, C. Siswa merasa bosan dengan materi. Fungsinya adalah Memodifikasi konten. C, Pak, C jawabannya. C. Yang C, Pak. Baik. Ini apa? Masalahnya ini kan Masalahnya adalah generasi dan Alpha kurang terlibat aktif. Ya. Karena Solusi untuk Gen Z dan Alpha yang terlihat kurang terlibat dalam diskusi. Ya, baik. Solusinya memodifikasi konten sesuai karakter siswa. Solusinya itu ya, benar ya. Menambahkan game Perbedaan gaya belajar. Baik, di sini berarti sebenarnya sudah menggunakan teknologi ya, sudah menggunakan teknologi knowledge-nya. Namun problemnya memang tidak menurunkan level teknologi. Keragaman peserta didik. Pembelajaran yang mempertimbangkan atau mengakomodir keragaman peserta didik disebut pembelajaran apa? Kira-kira Modifikasi. pendidikan atau pembelajaran yang mengakomodir keragaman peserta didik ini disebut apa ini biasanya? Diferensiasi, Pak. Betul, ya pembelajaran yang efektif. Diferensiasi atau differentiated learning. Iya. Dengan mempertimbangkan gaya belajar, minat belajar, kebutuhan, termasuk tadi ada apa? ABK juga, ya kan? Nah, itu. Problemnya di situ di soal ini ya. Jadi gurunya tidak menggunakan pembelajaran diferensiasi secara maksimal. Maka solusinya ya tetap menggunakan AI atau menggunakan teknologi, hanya saja
kontennya atau isinya disesuaikan dengan karakter siswa. atau peserta didik. Nah, gitu. Jadi ini ya memang muncul banyak problem ya. Gurunya pinter teknologi, tapi ada kelemahan di dalam ini pendekatannya kurang tepat. Ada yang sudah diferensiasi tapi nggak tahu memanfaatkan teknologi ya gitulah ya. Tapi nanti untuk guru profesional kan diharapkan semuanya bisa. Teknologinya oke, kontennya juga menguasai, pedagogiknya lancar semua. Nah, Kayak Ultraman, Pak. Gampangannya iso KB gitu ya. Ultraman ya. Semuanya ini luar biasa bapaknya guru profesional itu. Baik, ini Bapak Ibu, jadi nanti ada soal yang memang mengukur jati diri guru profesional itu seperti apa menurut pandangan Anda ya dari soal-soal yang ada. Pilihlah yang tadi sempurna, TPACK, kan metode pembelajaran yang beragam dan menguasai deep learning, ya, mindful, dan apa yang terakhir? Joyful. Joyful. Ya, jangan stressful loh ya, tapi joyful. Jangan stres. Baik. Jadi kisi-kisi atau indikator UP sudah saya sampaikan. Ya, sebagian besar yang utamanya adalah ini ya, apa namanya ini, kompetensi guru, kompetensi lulusan PPG, ini nanti ada tadi semuanya, kecuali yang pertama tentang aspek kompetensi. Sudah kita bahas bareng-bareng. Nah, sedikit suplemen dari saya. Yang terakhir adalah ini ya, Bapak Ibu. Untuk menghadapi UP, menurut saya ada 4 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah tentu Bapak Ibu menguasai materi atau pengetahuan yang sudah ada di modul, yang sudah disampaikan, yang sudah dipelajari secara mandiri. Nanti bikin resumen gitulah buat pengingat. Ketika Anda sudah menguasai materi, minimal Anda sudah 50% ayam, 50% tenang. Kedua, yang perlu Bapak Ibu persiapkan juga adalah kesiapan teknis, perangkat-perangkat yang dibutuhkan selama UP. Ya, mulai dari inventaris, kalau butuh mouse ya bawa mouse, kalau apalagi butuh kabel roll ya disiapkan, termasuk pemilihan tempat dengan sinyal yang stabil itu juga mulai dipikirkan. Kurang 2 hari lagi Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang dulu ada yang sampai dia itu rela menyewa hotel, menyewa penginapan ya agar nanti bisa kemudian wifi-nya stabil. Nah itu Bapak Ibu kalau mau ke perpustakaan, misalkan perpustakaan daerah di situ ada ruang khusus mau pinjem untuk UP tapi kan hari Sabtu itu. Sabtu Minggu nanti itu. Tapi silakan itu disesuaikan. Kalau perlu misalkan membawa cadangan-cadangan biasanya kalau bisa laptop satu yang digunakan satu untuk cadangan. Bapak Ibu nggak usah khawatir pindah perangkat atau ganti perangkat itu tidak laptop HP-nya nyala lampu kan bisa pakai laptop order dengan dalam baterai. Kalau Anda sudah mengerjakan 2 kemudian pindah laptop yang lain, ganti laptop itu 20 yang sudah dikerjakan nggak akan hilang. Lanjutkan lagi ya, nggak usah khawatir.
awal silakan Bapak Ibu berdoa sholat malam ya, mentalnya diperkuat. Salat tahajud, Ya, berdoa jangan lupa. Nah, minta doa restu ya suaminya dapat dukungan nanti biar diganggu ya. Minta doa sama orang tua yang masih ada orang tua Pak ya. Iya betul ya. Enggak ada orang tua minta doa sama siapa? Banyak sedekah, Pak. Sama Allah Ta'ala. Ya. Masuk juga ini komunikasi dengan pimpinan ya atau kepala sekolah, kepala madrasahnya. Iya. Biar nanti kalau dicari itu sudah tahu ini dia lagi ujian, nggak usah diganggu, ya kan gitu ya. Itu juga membantu sekali itu komunikasi itu ya. Dan juga termasuk yang kepala madrasah yang di sini ya. Sama kawan-kawan, sama kepala sekolah. Yang ke teman-temannya, orang tua. dia doakan, jangan diganggu dulu. Nah, gitu. Tugas-tugas didelegasikan ke Waka, itulah. Sementara ini untuk 1-2 hari. Sama suami, kalau ada suami. Tugas-tugas rumah tangga katanya ya didelegasikan Iya, ke suami atau ke istri. Istri Ya, minta doa sama suami minta doa sama istri gitu loh Pak. Bapak Ibu ya. Balik ya, saling mendukung dan support lah pokoknya. Yang terakhir Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau ujian jangan jangan tapi gunakan strategi yang baik. Ibarat Bapak Ibu perang itu juga harus memiliki strategi. Di antara strategi yang bisa Anda lakukan Bapak Ibu, yang pertama kerjakan soal yang mudah. Ya. Jangan kerjakan soal sesuai nanti kerjakan yang mudah. Misalkan nomor 1 susah, ya dilewati aja. Iya, Pak. Berarti nomor 2 ya. Nomor 2 itu mudah, nanti pindah ke nomor 3 gitu. Kenapa demikian? Mengerjakan soal yang mudah, energi Bapak Ibu akan hemat, akan tahan lama, mengaruhi durabilitas. Kalau capek, baru 20 soal sudah pusing, ya, nanti masih ada 40 soal lagi. Maka jaga durabilitas, berarti kerjakan yang gampang, yang mudah nanti belakangan. Sudah menyimpan soal esai nanti Pak, kan harus berapa kata? Soal esainya nanti. Soal esai berapa kata? Oh, iya. Soal atau pertanyaan, narasi paling 1 paragraf, Bu. 100 kata ya, Pak. Ya, tapi ini standarnya itu paling hanya separuh layar laptop Anda. Nah, separuh layar laptop ya, bukan HP tapi laptop. Tapi kadang-kala ada sampai 1 layar, tapi itu tidak banyak. Banyak apa 1 layar? Iya, maksudnya tidak semua soal kayak gitu. Paling hanya 1 soal yang kayak gitu. 1 layar komputer. Rata-rata ya setengah Layar itu 1 kertas. Iya. Layar. Misalkan ada soal kayak gitu di skip aja. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menebak atau guessing tadi dengan cara dikerucutkan pilihan-pilihannya itu dibikin semakin mengerucut sehingga nanti kalau menebak hanya 3 pilihan atau 2 pilihan sehingga potensi benarnya juga semakin tinggi. Yang terakhir, jawablah semua soal. Jangan ada soal yang ketinggalan. Karena jawabannya nggak benar, Pak ya. Ya, betul. Karena nggak ada pengurangan nilai, Bu. Di UP ini nggak menggunakan sistem kalau salah dikurangi. Walaupun jawabannya nggak benar. Jawablah. Soalnya ngumpet gimana? Kalau menggunakan sistem dikurangi, kalau salah, nah itu maka jangan jawab semua. Tapi kalau UP ini karena tidak ada pengurangan,
pengurangan nilai, khawatir nanti kalau dikurangi nilainya nggak lulus semua kan bahaya ya. Aduh. Maka Biar menggunakan salah harus diisi, Pak. model ujian yang tidak ada pengurangan nilainya. Begitu, ini teknik strateginya. Bapak Ibu nanti disiapkan sebelum ujian, istirahat yang cukup, ya malamnya jangan begadang. Sakit kepala. Kalau perlu minta dipijet pasang, biar nanti fresh pagi harinya, biar ujian. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Bapak, mohon maaf izin bertanya. Dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, mungkin Bapak bisa kirimkan contoh soal tadi untuk kita latihan di rumah. Karena selama berjalannya Zoom agak terganggu dengan banyak hal, suara bocor dan lain-lain. Jadi itu cukup terganggu. Jadi kalau mungkin boleh izin, Bapak kirimkan bentuk-bentuk soal tadi ke dalam grup WA. Kemudian yang kedua, Bapak, dalam proses bagaimana cara kita menyelesaikan soal studi kasus. Jadi waktu kita juga efektif dalam menjawab soal. Jadi karena dari tadi kayaknya lari ke sana kemari, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Bu siapa ini tadi? Zunayana. Zunayana. Yang pertama untuk soal-soal yang saya perlihatkan tadi yang sesuai arahan dari apa ini LPTK, ini soalnya tidak boleh dibagikan ke peserta. Ya, jadi saya tidak bisa membagikan ke Bapak Ibu. Yang kedua, tekniknya studi kasus bagaimana? Satu, yang jelas Bapak Ibu jangan langsung membaca narasi, tapi bisa memulai dari pertanyaannya apa. Itu ya, langsung ke pertanyaan sehingga ketika Bapak Ibu membaca deskripsi soal, itu di benak Anda sudah tersimpan yang ditanyakan tadi kan ini. Langsung ketemu arahnya yang apa. Misalkan saya contohkan. Nah, misalkan di soal ini, berarti yang ditanyakan adalah ini, tindakan berikut yang mencerminkan praktek baik dalam evaluasi secara berkelanjutan adalah, berarti yang ditanyakan praktek baik tentang evaluasi pembelajaran. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa baru membaca narasi soalnya atau stimulus soalnya. Nah, ini baru dibaca. Ini biasa digunakan dalam teknik ujian TOEFL sebenarnya, teknik kayak gitu. TOEFL itu kalau ada bacaan reading soal membaca, itu tekniknya jangan baca paragrafnya, tapi baca pertanyaannya langsung, baru nanti merujuk ke narasinya. Sehingga ini apa sih yang ditanyakan itu, biar tidak ngalor ngidul aja udah diikat gitu loh maksudnya. Nah itu satu ya, itu teknik yang efektif sehingga energi kita tidak muter-muter, energi kita tidak terbuang banyak. Kalau energi kita tidak terbuang banyak, berarti kita bisa punya ketahanan konsentrasi yang cukup panjang untuk waktu 2 jam, ya kan? 120 menit, 2 jam. Meskipun waktu ujiannya 3 jam, saya anggap yang 1 jam itu sudah nggak konsentrasi lah, sudah lemes, ya gitu ya. Jadi maksimalkan itu. Begitu Bu. Nanti kalau sebelum ujian jangan makan berpotensi menimbulkan sakit perut, jangan ya. Jangan makan yang pedes-pedes misalkan gitu. Kemudian boleh bawa air minum, nggak apa-apa. Tapi tadi ada ketentuannya biasanya ya. Tombolnya, botolnya transparan. Gelasnya transparan, jangan yang gelas dari plastik. Ya, yang apa ini nggak transparan. Bawa pakai gelas yang bening, kaca, atau botol aqua. Baik Bapak Ibu ya, saya kira itu
Saya berharap semoga dan Bapak, mendoakan semoga. ampunten, boleh bertanya. Silakan. Jumlah soal teh berapa ya kita? Jumlah soal 60, Pak. 60. 60 Yang 10 pertanyaan. esai. Nggak ada esai, semuanya multiple choice. Oke, baik, Pak. Nanti kalau esai susah yang apa ini? Yang menilai. Menilai sekian puluh ribu. Iya. Peserta loh itu. Pusingnya minta ampun itu ya. Maka gunakan multiple choice semuanya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik. Demikian ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Nah, gimana? Masih ada lagi, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Gak ada ya, cukup ya. Bapak Ibu cari tempat duduk yang nyaman. Udah itu saya sampaikan. Kadang kalau ada yang tempat duduknya nggak nyaman itu membuat kita tidak maksimal berpikir, nggak nyaman dalam duduk itu terus apa ya, sering bergerak gitu ya. Nah itu bisa mungkin pakai yang ada kursinya, ada mejanya. Itu yang mau selonjoran silakan gitu ya. Cari tempat duduk. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf selama 3 hari ini membersamai Bapak Ibu dalam persiapan ujian pengetahuan ya. Saya harap semuanya bisa mengerjakan UP dengan baik dan maksimal. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Karena sudah dipersiapkan meskipun waktunya relatif pendek. Saya yakin bisa melakukan itu karena sudah lama jadi pendidik, sudah lama sehingga hal-hal yang berkaitan tentang kependidikan sudah di luar kepala, sudah menguasai sekali. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya. Amin. Berjalan lancar. Mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya. Walenia Tobul Fatihah. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin ada dari teman-teman Bapak Ibu yang bisa mengambil gambar ya. Screenshot dari kelompok siapa ini Pak Yusef Saiful Hayat yang ngambil gambar ya? Ya Pak. Dikasih aba-aba ya. Nah, ini yang kerudungnya agak kurang rapi dirapikan dulu. Saya miring gitu ya. Dirapikan. Oke, baik 1, 2, 3. Bentar Pak. Bentar, tunggu apa Pak? 1, 2, 3. Oke. Baik, ada lagi gaya Ramein ya. Saya pun pakai ini ya logo Wali Songo, bisa Bapak Ibu Wali Songo? Nah, ini ya. Huruf W, ya betul. 1, 2, 3 diambil Pak Saiful ya. Iya maaf Pak. Maaf Pak. 1, 2, 3. 3. Ya, siap Pak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sukses lancar ujiannya. Amin, amin. Amin, amin. Nah, ya, bismillah. Sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak Ibu, saya mohon pamit dulu, mohon izin. Semoga akan Makasih Pak, makasih.